Selamat pagi, kita akan mempelajari terkait ilmu budaya dasar. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua dengan materi manusia dan keindahan. Sebenarnya apa sih gunanya atau manfaatnya mempelajari manusia dan keindahan dengan ekonomi? Ya, kita akan diskusikan di forum. Saya tunggu diskusinya. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Pengertian. Nah, masuk pada slide pengertian ini, kita akan mendiskusikan 3 sudut pandang yang berbeda terkait dengan pengertian keindahan itu sendiri. Pengertian keindahan dalam arti luas menurut De Liangqi, keindahan merupakan pengertian ide kebaikan dengan cakupan keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Selanjutnya, pengertian keindahan dalam arti estetik murni. Hal tersebut menyangkut pengalaman estetika seseorang dalam hubungannya dengan sesuatu yang dia serap. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengertian keindahan dalam arti yang sempit. Hal ini memiliki arti yang lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda-benda yang mudah diserap dengan indera penglihatan. Ya, mungkin masih secara abstrak kita mempelajari keindahan melalui pengertian atau definisi. Maka kali ini kita akan perjelas ciri-ciri keindahan ini sendiri. Nah, ciri-ciri umum yang ada pada semua benda adalah kesatuan atau berwujud atau unity. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan, balance atau keselarasan. Kemudian yang ketiga adalah kebalikan atau kontras. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keindahan tersusun dari berbagai keselarasan dan kebaikan dari garis, warna, bentuk, nada, dan kata-kata. Nah, sedangkan sebagian filsuf memberikan gambaran bahwa keindahan merupakan kesatuan persepsi yang diambil dari orang yang melihat. Kemudian yang kedua adalah merupakan ide kesenangan yang kita dapat serap. Kemudian yang ketiga adalah kesan yang menyenangkan bila mana dilihat. Itulah keindahan. Ketika kita sudah mempelajari ciri dalam keindahan tadi, maka akan dimunculkan adalah subjektivitas dan objektivitas. Nah, menurut teori estetika keindahan, Jane M. Philo dalam bukunya Current Concept of Art dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Ini terkait dengan pandangan subjektivitas dan objektivitas. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu bersifat subjektif, yakni karena manusia menciptakan penilaian indah dan kurang indah dalam pikirannya sendiri. Kemudian terdapat kelompok yang kedua, yaitu keindahan bersifat objektif karena keindahan merupakan nilai intrinsik yang ada dalam suatu objek. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu merupakan pertemuan antara subjektivitas dan yang objektif. Nah, artinya kualitas keindahan itu baru muncul apabila terjadi pertemuan antara subjek manusia dan objek substansi yang kita rasakan. Terkait dengan subjektivitas, terdapat kelompok yang mengatakan bahwa nilai suatu keindahan merupakan nilai intrinsik. Mengapa? Ya, di sini kita akan menjelaskan intrinsik dan ekstrinsik itu sendiri. Dua nilai yang penting dalam keindahan. Nilai ekstrinsik yakni nilai yang sifatnya sebagai alat untuk membantu suatu hal. Contohnya, tarian disebut halus dan kasar, nyanyian disebut nyaring dan pelan. Nah, kemudian nilai intrinsik yaitu sifat yang terkandung di dalam atau merupakan tujuan dari sifat baik tersebut. Contohnya, pesan yang akan disampaikan dalam suatu tarian. Jadi, munculnya kapan akan memunculkan gerakan halus, kapan akan memunculkan gerakan sedikit kasar. Nah, di sanalah gerakan halus dan gerakan kasar menggambarkan sesuatu yang ingin diceritakan pada tarian tersebut. Mengapa manusia menciptakan keindahan? Nah, di sini terdapat beberapa alasan mengapa manusia menciptakan keindahan. Yang pertama, karena tata nilai yang telah usang. Tata nilai yang telah usang ini terjelma dalam adat istiadat yang sudah tidak sesuai dengan keadaan, maka diciptakanlah keindahan yang baru, standarnya berubah. Kemudian yang kedua adalah kemerosotan zaman. Kemerosotan zaman dan kemerosotan moral dapat diketahui dari tingkah laku dan perbuatan manusia.
tanpa menghiraukan ketentuan dan hukum agama dan moral masyarakat. Maka di sanalah manusia berusaha untuk menciptakan keindahan agar dapat diterima di segala zaman atau menyesuaikan zaman yang telah ada. Kemudian, alasan yang ketiga adalah penderitaan manusia. Seringkali manusia menderita karena ingin berkuasa, tidak hati-hati, dan demikian hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Namun dari sisi itu maka kita akan menciptakan keindahan. Karena sudah peliknya penderitaan yang kita dapatkan, maka kita akan menciptakan keindahan-keindahan yang keluar dari diri kita sendiri. Kemudian alasan yang keempat adalah keagungan Tuhan. Nah, di sini manusia menciptakan keindahan karena keagungan Tuhan, ya kita akan sering mendapatkan keagungan Tuhan ini melalui lagu. Nah, lagu-lagu di sini bisa saja berkaitan dengan seperti lagu yang pernah selalu kita nyanyikan ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, itu salah satu hal yang mengagungkan ketuhanan. Karena apa? Karena kita merasa, wah, inilah mengapa Tuhan menciptakan dunia dengan sebaik ini. Masuk pada renungan. Nah, cara untuk mendapatkan pemikiran dengan keindahan adalah dengan renungan. Setelah dari renungan itu, kemudian kita akan menjadi sebuah penalaran. Nah, secara definitif, renungan itu adalah diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Nah, akhir dari renungan adalah sebuah penalaran, di mana penalaran merupakan kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis atau dengan ujung pemikiran ilmiah. Nah, sekali lagi saya ingatkan, pemikiran ilmiah yang harus muncul adalah yang pertama memiliki ciri-ciri menyeluruh atau memiliki pemikiran yang luas tanpa sudut pandang yang membatasi. Kemudian yang kedua adalah mendasar. Jadi memiliki dasar pijak dalam keilmuan. Jadi ada teorinya, tidak hanya sekedar biasanya seperti ini. No, di dalam keilmuan kita tidak membicarakan biasanya, tetapi ada teori yang mendasari. Kemudian yang ketiga adalah spekulatif. Spekulatif adalah hasil pemikirannya dapat dijadikan dasar pemikiran untuk teori-teori selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang definisi lainnya. Saat kita mempelajari keindahan, kita tadi sudah mempelajari renungan, kemudian penalaran pikir. Nah, di sini keindahan memerlukan keserasian dan kehalusan. Nah, keserasian ini adalah berasal dari kata serasi, cocok atau benar. Kemudian keserasian identik dengan keindahan karena merupakan harmoni, simetri, keseimbangan, dan pertentangan. Kemudian kehalusan merupakan suatu sikap manusia dalam pergaulan. Keindahan seringkali beriringan bersama dengan kehalusan. Karena kesenian dapat dirasakan oleh indera manusia akan menghanyutkan dengan halus. Nah, ini nih. Contohnya ketika kita menangis ya nih ketika nonton film menyedihkan. Itu kan serasi, alurnya bagus dan semuanya serba smooth, maka kita terhanyut di dalamnya. Kemudian selain itu teman-teman pasti suka bernyanyi ya. Nah, berdendang ketika mendengarkan musik atau menepuk-nepukkan salah satu bagian tubuh ya, menggerakkan ketika kita mendengarkan musik, itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa keindahan itu muncul dari keserasian dan kehalusan. Nah, di sini manusia dan keindahan. Manusia dan keindahan sendiri itu berasal dari manusia memiliki akal budi yang kemudian menciptakan persepsi-persepsi terhadap keindahan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa terdapat keindahan yang bentuknya subjektif maupun objektif, kita sudah pelajari di atas. Kemudian keindahan subjektif tergantung pada selera perorangan karena sangat relatif. Nah, kalau keindahan objektif sangat dekat dengan kata kebenaran karena tidak terikat pada suatu nilai universal. Nah, dan itu tergolongnya abadi ya. Jadi misal lukisan Mona Lisa itu dianggap oleh semua pelaku seni itu adalah sebuah keindahan yang hakiki atau mutlak. Nah, di sanalah tercipta sebuah keindahan abstrak yang terikat pada suatu nilai universal dan abadi. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya ketika teman-teman manajemen mengenali yang namanya keindahan, kemudian hakikat manusia dengan keindahannya, ciri-ciri keindahan. Nah, di sini yang saya tekankan adalah cara teman-teman melogikakan sebuah alur pikir.
Nah, jadi ekonomi atau manajemen sekalipun tidak berasal hanya dari insting ya. Walaupun seringkali pemimpin yang baik atau manajerial yang baik menggunakan insting, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Maka kita harus memerlukan yang namanya sebuah basic ilmu. Maka sesuatu yang abstrak ini atau yang terasa sangat metafisik ya seperti keindahan. Nah, ini harus dijelaskan dengan alur pikir dan logika keilmiahan. Begitulah teman-teman, jangan lupa tetap berikan komentar teman-teman dalam forum ya. Saya tunggu. Terima kasih. Saya akan datang lagi dengan presentasi berikutnya.